Baik, kita lanjutkan perkuliahan kita di Business Process Management. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang simulasi BPMN. Ya, jadi setelah tahapan mendesain ya, kemarin kita sudah bicarakan tentang bagaimana cara mendesain. Ya, notasi-notasinya sudah kita bahas. Kemudian saat ini kita akan mensimulasikan hasil desain kita. Oke, kita langsung aja kita lanjut. Tujuan dari simulasi BPMN yang pertama mengevaluasi performa dari model. Ya, jadi dari rangkaian analisis yang Anda kumpulkan, kemudian kita buat nih modelnya seperti apa sih gitu ya. Pemodelannya, kemudian nanti kita akan lakukan analisa dengan cara mensimulasikan model yang sudah kita buat ya. Yang kedua tujuannya adalah mengurangi kemungkinan kegagalan dari pemenuhan kebutuhan, mengatasi bottleneck yang sulit diprediksi. Nah, nanti dengan kita simulasikan, kita akan melihat ya, mungkin nggak ya, target ini tercapai dengan model yang ada sekarang. Nah, atau di mana sih sebenarnya yang membuat proses ini menumpuk atau bottleneck sehingga tujuan tidak tercapai. Nah, dengan simulasi nanti kita bisa akan lihat. Berikutnya, tujuan dari simulasi adalah mencegah terjadinya under atau over utilization dari sumber daya yang kita miliki. Jadi, kalau over utilization misalnya ya, targetnya adalah atau 100 input ya, ternyata outputnya itu melebihi 100. Berarti ini over utilization, artinya apa? Pemakaian sumber daya yang ada itu melebihi kemampuan yang mereka bisa sajikan. Nah, tentu model yang seperti ini pasti salah gitu ya. Pasti banyak yang tidak tercapai target-targetnya, gitu ya. Atau underutilization. Kalau underutilization berarti misalnya masuk inputnya ada 50 proses, ternyata misalnya sehari 8 jam. Ternyata baru 4 jam sudah tercapai 50 proses. Berarti ada sumber daya yang tidak digunakan. Nah, tentu ini akan bisa kita lihat dalam simulasi dari model yang kita buat. Kemudian kita tentu tujuan yang utama adalah mengoptimalkan performa dari sistem. Dengan cara kita mensimulasikan, kita bisa tahu, oh harusnya seperti apa, sumber dayanya sebanyak apa, dan seterusnya. Gitu ya. Nanti kita akan lihat. Berikutnya, tahapan dari simulasi, itu yang pertama level simulasi ya. Level simulasi ada 4 yaitu level proses validation. Ya, jadi ini memvalidasi dari tahapan-tahapan proses. Ya, prosesnya sudah benar apa enggak sih? Nah, misalnya si A melakukan aktivitas apa dan seterusnya. Alurnya begini, itu sudah benar apa enggak? Jangan-jangan alurnya ini salah kan gitu ya. Nanti kita bisa akan lihat. Kemudian time analysis. Ya, jadi eh, kita akan menentukan setiap aktivitas itu dikerjakan berapa lama. Nah, kemudian ternyata ketika kita buat simulasi itu melebihi kapasitas waktu yang tersedia atau kurang dari waktu yang ada. Nah, ini kita bisa akan lihat. Selanjutnya level dari simulasi adalah resource analysis. Ini menganalisa sumber daya yang dimiliki dan kalender analisis. Kalender analisis mungkin nanti kita akan bahas di pertemuan yang lain. Nah, tahapan simulasi, jadi kita mau mensimulasikan, itu tahapan yang pertama mengumpulkan data dulu. Ya, kemarin kan sudah mencari informasi dengan cara misalnya wawancara, data yang ada, kemudian apa namanya, memanggil semua orang yang berkepentingan dan sebagainya. Nah, itu dalam rangka mengumpulkan data untuk melakukan simulasi proses. Kemudian, tambahkan data ke objek yang relevan pada diagram. Nah, kemudian interpretasikan dan tampilkan dari hasil simulasi tersebut. Oke, kita akan ngambil studi kasus ya. Oke, ini kalau kita mau melakukan simulasi sebenarnya pemodelannya jangan menggunakan notasi yang kompleks ya, menggunakan notasi yang sederhana karena di Visaji itu tidak banyak yang bisa didukung. Kalau kita mau melakukan simulasi keseluruhan ya. Jadi model yang kita buat kalau kita mau semua harus disimulasikan, maka jangan gunakan
notasi yang ruwet ya, yang sudah advance gitu ya. Tapi gunakan notasi-notasi yang basic. Karena di BISAJI ini tidak bisa mendukung multiple event, ya, complex gateway, event based gateway, multiple instance task gitu ya, multiple instance sub process. Nah, kenapa ini simulasi ini sudah saya sampaikan sebelum elemen-elemen yang kompleks ini saya jelaskan karena memang tujuannya Anda bisa mensimulasikan dulu dengan notasi sederhana yang kemarin kita sudah bahas. Oke ya. Eh, Notasi yang tidak didukung, koreografi diagram, conversation diagram, dan transaksional subproses. Oke, kita langsung aja ambil studi kasusnya. Jadi kita akan melakukan simulasi untuk studi kasus proses penanganan gawat darurat. Ya, ada kasusnya, skenarionya begini. Ya, jadi di dalam rumah sakit ini kan ada UGD gitu ya istilahnya ya, proses penanganan atau ada unit gawat darurat. Nah, di sana tentu ada proses dalam rangka apa? Menangani pasien kegawat daruratan. Nah, dalam studi kasus kita ini nggak kita ambil banyak-banyak ya, mungkin di UGD yang sebenarnya mungkin bisa lebih banyak dari ini. Cuma kita mau tunjukkan bagaimana sih memvalidasi proses. Anggap saja di dalam UGD itu ada call center yang tugasnya menerima laporan gawat darurat, ya. Kemudian dia harus mencatat gejalanya, alamat pelapornya, dan kemudian melaporkan kepada perawat. Kan bisa saja ya, gawat darurat itu di rumah. Nah, kemudian kita harus ambil itu pasiennya. Atau ditelepon ada kecelakaan di jalan, maka apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Tidak semua pasien itu datang sendiri gitu kan. Nah, kemudian berikutnya perawat melakukan klasifikasi tingkat kedaruratan. Jadi tahapan berikutnya ya, ini tas berikutnya atau aktivitas yang dilakukan di dalam UGD setelah menerima laporan tadi, maka perawat melakukan klasifikasi tingkat kedaruratan, ya. Jadi menurut sistem yang ada, sekali lagi ini bukan seperti ini, tidak selalu seperti ini ya. Ini hanya studi kasus. Jadi menurut rumah sakit X ini sistem yang sekarang terjadi, ya, itu kalau tingkat kedaruratannya itu rendah, ya kita notasikan dengan hijau ya misalnya ya. Maka langkahnya atau indikasinya bisa disembuhkan di lokasi ya. Atau dengan cara apa? Mendatangi pasien dengan satu dokter dan satu paramedis menggunakan ambulan motor. Ya ini kalau tingkat kedaruratan hijau, langkah yang dilakukan seperti ini. Nah, bagaimana kalau tingkat kedaruratannya kuning atau sedang? Nah, kalau kedaruratan sedang, maka yang perlu dilakukan adalah pasien dijemput dan dibawa ke rumah sakit. Ya, misalnya ya, ditelepon, ini nggak bisa nafas, tapi masih stabil nih orangnya. Oke lah, ini bisa dibawa ke rumah sakit ya. Penanganannya harus ekstra, tapi pasiennya masih stabil, bisa dibawa. Nah, kemudian langkah selanjutnya mendatangi pasien dengan satu dokter, satu perawat, dan satu paramedis. Karena bertiga, maka menggunakan ambulan mobil tipe standar. Ya. Jadi standar itu maksudnya nggak yang kayak rumah sakit berjalan, nggak ya. Nah, bagaimana dengan tingkat kedaruratan tinggi? Ya, kalau ada pasien yang ternyata klasifikasi termasuk kategori kedaruratan tinggi, misalnya kecelakaan di jalan, kakinya putus atau apa gitu ya, yang butuh penanganan ekstra segera. Maka langkahnya adalah pasien perlu dijemput dan dibawa ke rumah sakit ya. Dengan cara apa? Mendatangi pasien dengan dua dokter dan satu perawat dan satu paramedis menggunakan ambulan mobil lengkap ya. Setelah itu, maka resepsionis melakukan otorisasi kedatangan pasien. Nah, ini satu proses, bukan sampai sembuh ya. Ini kan proses penanganan gawat darurat. Ya, jadi Pak kok nggak sampai sembuh?
apa oh nggak sampai ada result. Jadi itu proses yang berbeda. Ingat ya bahwa proses ini satu yang tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil melibatkan banyak aktor. Ya, jadi nanti penanganan setelah ada di ruang gawat darurat itu proses yang berbeda gitu ya. Jadi kita klasifikasikan dulu prosesnya penanganan gawat darurat. Ya sampai itu aja. Sampai pasien dibawa ke rumah sakit. Nah, oke sekarang kita coba kita buka disajinya ya. Nah, pertama akan muncul seperti ini. Kita lihat tadi kasusnya apa? Ya, cek di sini proses penanganan gawat darurat gitu ya. Proses penanganan gawat darurat berarti prosesnya di sini namanya apa? Proses penanganan gawat darurat. Prosesnya ini, proses penanganan gawat darurat. Kemudian aktornya siapa? Kita lihat ada call center, ada perawat, ya. Kemudian ada resepsionis, ya. Oke, kita tambahkan dulu. Kita ambil yang ini ya, masukkan sini aja. Kemudian kalau dua tambah lagi, klik yang ini ya, yang land. Land ini seperti aktor, pelaku di dalam proses. Tambahkan lagi. Nah, perhatikan di sini ada ya kasus hijau, kemudian kuning, kemudian merah yang menggunakan ambulan motor, ambulan mobil standar dan ambulan mobil lengkap ya. Jadi ambulan motor, ambulan standar dan ambulan mobil lengkap ini kita anggap sebagai aktor ya. Jadi kita tambahkan 5 berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, sekarang kita tinggal ubah. Misalnya tadi di sini call center, kemudian perawat, ya. Call center, resepsionis, perawat, ambulan motor. Kita ubah aja di sini. Klik aja langsung call center, ya. Kemudian di sini ada perawat. Nah, yang ketiga ini tadi ya kita gunakan untuk ambulan. Di sini ambulan motor, kemudian ambulan standar, kemudian ambulan lengkap. Ya, kita lihat kasusnya call center menerima laporan gawat darurat. Berarti dimulainya proses ada di call center ya. Nah, kemudian mencatat gejala, alamat dan melaporkan kepada perawat, ya. Oh, di sini ada resepsionis. Ada resepsionis. Jadi call center, perawat, resepsionis, ambulan motor. Berarti kita tambahkan ya. Ada tambahkan lagi resepsionis. Oke, kita pindah ke sini. Kalau mau pindah tinggal klik, muncul tanda panahnya, digeser gitu aja ya. Nah, di sana misalnya di sini resepsionis. Nah, pakai bahasa Indonesia aja. Resepsionis. Oke ya. Nah, proses dimulai dari call center. Kita langsung drag aja di sini. Nah, gini ya. Nah, kalau kita mau membuat aktivitas selanjutnya, tinggal diklik ini aja. Nah, kan gampang ya. Aktivitas selanjutnya apa nih? Call center tadi. Ya. Menerima laporan gawat darurat, mencatat gejala, alamat pelapor, ya, dan melaporkan kepada perawat gitu ya. Ini ya. Menerima laporan gawat darurat, mencatat gejala, kemudian melaporkan kepada perawat. Berarti kita bisa tambahkan di sini
call center menerima laporan gawat darurat. Ya. Kemudian berikutnya apa? Melaporkan pada perawat gitu ya. Berarti kita aktivitas lagi tas di siapa? Di perawat ya. Tinggal kita tarik aja ke sini. Nah, tugas perawatnya ngapain? Ini melakukan klasifikasi tingkat kedaruratan. Gitu ya. Berarti mengklasifikasi tingkat kedaruratan. Ya, perhatikan kalimatnya. Ini karena dia aktivitas, maka kalimatnya harus kalimat aktif, menerima, mengklasifikasi, gitu ya. Menerima, mengklasifikasi. Nah, perhatikan itu ya. Nah, tahapan selanjutnya ada hijau, ada sedang, kemudian ada merah, ya. Hijau, sedang, merah. Berarti apa ini? Ya, eksklusif or ya. Jadi hijau, sedang, merah. Berarti eksklusif or. Di mana? Di sini, ya. Karena kan apa namanya? Tidak mungkin nih hijau sekaligus merah gitu kan? Ya, berarti di sini kalau hijau, anggap saja di sini ya. Hijau, ambulan motor, gitu kan? Tambahkan lagi, kita tarik aja, mundur. Ambulan standar, gitu ya. Misalnya gini. Terus kita tarik lagi, yang tingkat gawat daruratnya ambulan lengkap. Kayak gini ya. Oke, gambarnya biar lumayan bisa dibaca. Nah, seperti ini ya. Nah, berarti ini eksklusif or. Mau settingnya tinggal klik di sini, kemudian gateway type ya, berarti eksklusif. Nah, ini show marker. Nah, berarti eksklusif. Berarti pilih salah satu gitu ya. Pilih salah satu di sini. Oke, kecilkan. Hijau kalau ambulan motor, ya, kemudian ambulan standar kalau kuning, ambulan lengkap kalau merah. Oke, jadi kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. eh Biar cepat, saya sudah buat ini ya. Hmm, saya nggak simpan, jadinya modelnya seperti ini. Oke. Oh, ini saya hapus dulu. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nanti jadinya. Oke lah, seperti ini ya. Sesuai dengan skenario tadi. Jadi kalau merah dia menjemput pasien, ya menjemput pasien, tentu dengan tetap menginput data pasien, gitu ya. Menjemput pasien, menginput data pasien. Kuning, hijau. Nah sekarang eh, kira-kira gambarannya seperti ini. Ya, kira-kira gambarannya seperti ini. Nah, apakah desain kita ini sudah sesuai kan gitu ya? Apakah desain ini kita sudah sesuai? Nah, bisa saja tidak. Nah, kita nanti butuh melakukan simulasi, gitu kan? Kita butuh melakukan simulasi, gitu ya. Ya, mungkin Anda bertanya, kenapa kok ini eksklusif? Ya, kenapa di sini paralel, gitu kan? Nah, bisa saja, ya, bisa saja ini eh, nanti desainnya nggak seperti ini, nggak masalah. Kenapa kok ini menginput data pasien dan menjemput pasien ada di sini? Ya, kira-kira gimana? Nah, karena ya, di dalam skenario UGD ini, perhatikan ya, kalau dia kuning, maka dia mendatangi pasien. Kalau hijau, mendatangi pasien, gitu kan?
Tapi kalau merah, dia menjemput pasien. Berarti pasiennya akan datang ke rumah sakit. Oleh karena itu perlu di-input. Sampai di sini mengerti ya? Skenarionya seperti itu. Di UGD bukan berarti UGD yang mungkin di sekitar Anda seperti ini, enggak. Dalam kasus kita, dalam contoh tadi studi kasusnya seperti itu. Jadi kalau mendatangi pasien kan tidak perlu menginput data pasien. Ya, ini mendatangi karena tingkat kedaruratannya hijau dan kuning, maka dia nggak perlu menginput data pasien. Oleh karenanya, karena apa? Karena mendatangi pasien sehingga tidak perlu menginput data pasien. Hanya kalau merah, ya, kalau tingkat kedaruratannya merah, karena pasiennya nanti pasti akan dijemput ke UGD, ya. Maka dibarengi dengan menginput data pasien, ya. Ya, jadi perhatikan siapa tadi yang menginput, misalnya perawat, taruh di sini. Ya, di samping mengklasifikasi tingkat kedaruratan, kalau merah maka perawat harus menginput bersamaan dengan menjemput pasien. Nah, mungkin seringkali Anda temukan pasiennya yang penting dijemput dulu. Pernah kan kalau Anda ke UGD, yang satu silakan melakukan pendaftaran. Nah, jadi sebenarnya paralel sama penanganan dan pendaftaran bisa dilakukan paralel. Nah, ini juga sama. Sambil menjemput, kemudian perawatnya melakukan input data pasien. Nah, kemudian di sini ada resepsionis. Ya. Jadi based on as is proses yang ada di sana, ada resepsionisnya yang kemudian dia mengotorisasi kedatangan pasien. Ya karena sudah diinput, tinggal diotorisasi. Ya, jadi bersama-sama ambulan pergi, perawat input karena dia dapat laporan dari call center kan. Nah, kemudian ketika pasien datang, resepsionis tinggal melakukan otorisasi. Oh, pasien ini sudah datang. Kemudian proses selesai. Sederhana ya. Memang tujuan kita hanya untuk melakukan simulasi, bukan untuk memecahkan kasus yang besar. Nah, kira-kira seperti ini. Silakan Anda bisa buat model dulu seperti ini. Nah, kemudian tahapan selanjutnya kita melakukan pengecekan. Ya, pengecekan yang pertama pengecekan desain. Kalau Anda save, ya kalau Anda save dan kemudian tidak ada error, maka semua grafik sudah tersambung. Kalau tidak tersambung, misalnya tersambung ini ya, dia garisnya ikut ya. Kalau garisnya nggak ikut, berarti dia nggak tersambung. Nah, nanti error, gitu ya. Jadi itu dicoba, misalnya gini, garisnya ikut, berarti dia masing-masing tas ini sudah tersambung, gitu ya. Nah, simulasi yang pertama, kita cukup melakukan simulation view. Klik di sini ya. Klik di sini. Nah, perhatikan yang pertama tadi proses validation. Ya, jadi kita akan melakukan memvalidasi proses. Perhatikan di simbol ini ya. Jadi butuh settingan untuk melakukan proses validation. Ini notasi-notasi yang ada ini Anda butuh men-settingnya yang nyala aja. Yang enable ini enable ya. Ini disable. Disable itu berarti gray gitu ya. Ini enable. Nah, kita klik aja di sini. Kita setting gambar gearnya itu kita klik. Nah, misalnya ini ditanya maksimal arrival count ya. Jadi kita mau setting nih tingkat kedatangannya berapa sih? Anggap aja kita 100 gitu ya. Kelamaan ya. 50. Jadi dalam satu hari jam kerja, satu jam kerja, satu siklus itu kita setting dulu dengan 50 kedatangan. Ini yang di dalam teori kemarin ini token gitu ya. Kita setting tokennya 50. Oke. Kemudian tingkat kedaruratan, klik, kita setting juga. Karena dia ada 3 pilihan ya. Merah, kuning, hijau. Kita harus setting di eksklusif ini. Nah, tinggal kira-kira probabilitasnya yang pasien merah itu berapa persen. Nah, mungkin Anda bertanya, itu angkanya didapat dari mana, Pak? Ya dari
penggalian data. Ini kan as is proses, jadi proses yang berlangsung. Penggalian data yang dengan wawancara dan sebagainya yang kemarin ya. Jadi ini anggap saja kita atur di sini. Anda tinggal geser-geser aja. Ya, geser. Oh, yang merah tuh lebih banyak biasanya, misalnya gitu ya. Yang merah lebih banyak. Ya, anggap aja 51%-nya itu merah. Ya, yang hijau jarang ya, karena pasien yang biasanya anggap aja 10% lah ya. Nah, tinggal gitu aja ya. 10, 40 kuning, 50 merah. Ya, oke. Jadi nanti porsi penanganan biasanya gitu ya. Sudah, kalau sudah tinggal kita klik run simulation. Ya, kita start. Kita tunggu sampai dia mengerjakan 50 sesuai yang kita setting awal tadi. Nah, perhatikan. Yes. Oke ya. Proses 50 ya, prosesnya di sini 50, kita lihat aja di sini. Nah, tokennya atau aktivitas yang mau dikerjakan tuh 50. Ini 50 input ya. Ini instance completenya 50. Tapi perhatikan di N ya. 50 yang di input atau 50 pasien yang datang, tapi instan yang diproses 79. Ini artinya apa? Nah, ini artinya over apa namanya? Utilization ya. Jadi over utilization. Melebihi kemampuan yang bisa dihandle oleh semua aktivitas yang ada di sini ya, semua orang-orang yang ada di sini. Karena inputnya 50 seolah-olah mengerjakan 79 pasien yang datang. Nah, ini berarti ada kesalahan desain. Ya, pasti ada yang salah ini. Ya dong, karena masuk 50 keluar hampir 80 berarti ada yang salah. Nah, kira-kira salahnya di mana? Nah, perhatikan ini ya. Penentuan desain dan alur ini menentukan. Kalau N berarti aktivitasnya dia melakukan dua ya. Ini misalnya ya, ini yang datang ke sini, yang masuk merah misalnya ya di sini, ini mengerjakan 29. Perhatikan eh, outputnya karena 29 N 29 ya. Karena ini mengerjakan paralel ya. Maka dia 58 dong outputnya. Karena N mengerjakan dua kali. Nah, berarti kita bisa ubah desainnya. Kita close dulu. Nah, jadi kita misalnya kita ganti di sini juga N. Kita hapus. Nah, ini tinggal gini aja. Klik, tarik ke sini. Nah, udah ya. Kemudian dari outputnya ini kita tarik ke sini. Oke. Kemudian ini kita atur jadi N. Paralel gateway. Paralel, paralel. Outputnya pasti nanti jadi satu. Kita tes lagi. Harusnya kalau inputnya 50, outputnya 50. Gitu ya. Start. Kita lihat. Nah, sudah komplit berarti ini 50 input, outputnya juga 50. Berarti sudah sesuai ya. Dari sisi desain nggak ada masalah. Sudah sesuai nih. Ya. Oke, kita akan kembali ke sini. Close, kembali ke sini. Baik, untuk apa namanya? Simulasi ini kita sudah ya di simulasi yang pertama. Nanti kita akan lanjutkan berikutnya. Oke ya.